Halo, selamat datang. Selamat bergabung di video pembelajaran jarak jauh. Pada video kali ini kita akan membahas soal pada buku USPS halaman 40, nomor 8, dan seterusnya. Pada video kali ini saya akan tetap sama, mengerjakan kurang lebih 2 soal untuk setiap nomornya. Kemudian untuk yang lain silakan dicoba dikerjakan pribadi. Oke, nomor 8. Nomor 8 yang akan kita kerjakan, yang akan saya kerjakan yang A dulu. Yang A itu adalah akar pangkat 5 dari X pangkat 15 dikali dengan Y pangkat 20 dibagi dengan 32. Nah, ini yang perlu kita ingat itu adalah ada sifat A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Kemudian ada sifat juga yang seperti ini A, ini N misalkan, ini berarti sama dengan A, misalkan ini M, berarti M per N. Nah, ini berarti di sini bisa kita dengan menggunakan dua sifat ini kita bisa mengerjakan soal nomor 8A. Oke, ini akan sama dengan buka kurung X pangkat 15 dikali dengan Y pangkat 20 dibagi dengan 32. Ini kita bikin dalam bentuk pertama atau bilangan berpangkat. Jadinya adalah 2 pangkat 5 dipangkatkan 1/5. Nah, ini yang kita gunakan adalah sifat yang ini. Sifat yang kedua. Nah, kemudian dari sifat yang kedua ini kita gunakan untuk menjadi sifat yang seperti ini. Oke, ini akan sama dengan berarti buka kurung X pangkat 15 dikali Y pangkat 20 dibagi dengan ini pangkat 1/5. Ini 2 pangkat 5 pangkat 1/5. Kemudian ini akan sama dengan X pangkat 15 dikali dengan pangkat yang ini 1/5 dikali dengan Y pangkat 20 dikali 1/5. Kemudian yang ini juga sama, 2 pangkat 5 dikali 1/5. Nah, kemudian ini kita sederhanakan, maka ini ketemunya adalah sama dengan X pangkat 3 dikali Y pangkat 4 dibagi dengan 2. Inilah hasilnya. Oke. Kemudian soal yang kedua yang akan saya kerjakan mungkin yang sedikit berbeda. Oke, yang mungkin yang yang mana ya? Yang D. Yang D akar pangkat 3 dari A plus B pangkat 2 dibagi dengan akar A plus B. Oke, ini akan sama dengan berarti bisa kita bentuk dalam
Ini buka kurung A plus B pangkat 2/3 dibagi dengan A plus B. Ini berarti di sini cuma pangkatnya 1, kemudian di sini ada 2, berarti 1/2. Berarti ini akan sama dengan, ini kan yang pangkat kecil yang mana? 1/2 dengan 2/3 itu lebih kecil 1/2, maka yang 1/2 ini yang kita pindah ke atas. Jadinya adalah buka kurung A plus B pangkat 2/3 dikurangi dengan 1/2. Maka ini akan sama dengan buka kurung A plus B disamakan penyebutnya. Penyebutnya adalah 6. Kemudian 2 dikali 2 itu 4. 3 dikali 1 itu adalah 3. Maka ini akan sama dengan buka kurung A plus B pangkat 1/6. Nah, perintahnya adalah nyatakan dalam bentuk pangkat pecahan yang paling sederhana. Oke, inilah hasilnya. Oke, begitu untuk soal nomor 8. Selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan untuk soal yang nomor 9. Nomor 9 yang akan kita kerjakan yang mungkin yang B dulu. Oke, yang B. 9B. B. Akar pangkat 3 dari X dikali dengan akar pangkat 4 dari X. Pertanyaannya adalah tuliskan dalam bentuk akar yang paling sederhana. Ini yang paling gampang ya, kita ini kan perkalian gitu ya. Berarti cara yang paling gampang kita ubah dalam bentuk pangkat pecahan dulu aja gitu. Artinya X pangkat 1/3 dikali dengan X pangkat 1/4. Nah, karena ini perkalian maka dijumlahkan. Ini akan sama dengan X pangkat 1/3 ditambah dengan 1/4. Maka ini akan sama dengan X pangkatnya berarti per 12. Kemudian 4 dikali 1, 4. 3 dikali 1, 3. Maka hasilnya adalah sama dengan X pangkat 7/12. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan yang paling ribet, itu yang D lagi ya. Jadi ribet. Oke. D. D soalnya adalah akar pangkat 3 dari X kuadrat dikali Y pangkat 4 dikali dengan akar pangkat 4 dari X pangkat 3 Y. Oke, dari sini berarti ini akan sama dengan ini diminta untuk, ini tadi diminta untuk dalam bentuk akar ya, sorry. Berarti ini akan sama dengan akar pangkat 12 dari X pangkat 7. Oke, yang ini berarti ini akan sama seperti yang ini tadi. Berarti buka kurung X kuadrat Y pangkat 4 tutup kurung
pangkat 1/3 dikali dengan buka kurung X pangkat 3 dikali Y pangkat 1/4. Nah, ini akan sama dengan, berarti kita kalikan ke dalam, jadinya adalah X pangkat 2/3 dikali dengan Y pangkat 4/3 dikali dengan X yang ini pangkat 3/4 dikali dengan Y pangkat 1/4. Ini akan sama dengan, berarti akan sama dengan yang X kita gabungkan dengan yang X, yang Y kita gabungkan dengan Y. Jadi kita pisah, jadinya adalah X pangkat 2/3 ditambah dengan yang X yang ini, ditambah 3/4 dikali dengan Y pangkat 4/3 ditambah dengan 1/4. Nah, ini berarti akan sama dengan X, kita samakan penyebutnya, berarti pang 12, kemudian yang sini 4 dikali 2 itu 8, 3 dikali 3 itu 9. Nah, kemudian dikali dengan Y sama penyebutnya 12. Nah, kemudian 4 dikali 4 16, 3 dikali 1 adalah 3. Nah, ini kalau kita hitung lagi sama dengan X pangkat 17/12 dikali dengan Y pangkat 19/12. Nah, kalau seandainya ini kita diminta untuk bikin dalam bentuk akar, itu sama dengan akar pangkat 12 dari X pangkat 17 dikali dengan Y pangkat 19. Nah, ini kalau seandainya X-nya mau dikeluarkan bisa, karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Berarti ini bisa disederhanakan menjadi sama dengan XY akar pangkat 12 dari 17 kurangi 12, berarti X pangkat 5 dikali dengan Y 19 dikurangi 12 adalah 7. Oke, jadi jawabannya adalah X dikali Y dikali akar pangkat 12 dari X pangkat 5 dikali Y pangkat 7. Ini saja jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Oke, nomor 10 yang kita kerjakan, mungkin kita mulai dari B dulu ya. B. Oke, B. Yang B, soalnya akar pangkat 3 dari 16 dibagi dengan akar pangkat 6 dari 4. Maka ini akan sama dengan, nah berarti ini alangkah lebih baiknya kita bikin dalam bentuk yang pangkat paling sederhana. Berarti ini 2 pangkat 4 gitu ya. Berarti ini akan sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 4 dibagi dengan akar pangkat 6 dari 2 pangkat 2. Nah, kemudian ini akan sama dengan,
2 pangkat 4 per 3 dibagi dengan 2 pangkat 2 per 6. 2 per 6 itu bisa disederhanakan menjadi 1 per 3. Ini bisa disederhanakan dalam 1 per 3. Oke, ya mungkin saya warnain ya. Ini itu akan sama nilainya dengan 1 per 3. Oke, saya kembalikan ke warna merah. Oke, maka ini akan sama dengan berarti 2 pangkat 4 per 3 dikali dengan 2 pangkat minus 1 per 3. Nah, kemudian ini berarti akan sama dengan 2 pangkat 4 per 3 dikurangi dengan 1 per 3. Maka ini akan sama dengan 2 pangkat 3 per 3. 3 per 3 itu 1, berarti ini akan sama dengan 2. Selesai. Oke, nomor 10C. Soalnya adalah akar pangkat 4 dari X pangkat 9 dibagi dengan akar pangkat 3 dari X kuadrat. Maka ini akan sama dengan X pangkat 9 per 4 dibagi dengan X pangkat 2 per 3. Maka ini akan sama dengan X pangkat 9 per 4 minus 2 per 3 sama dengan X pangkat penyebutnya 12, 9 dikali 3, 27, 4 dikali 2, 8, maka ini akan sama dengan X pangkat 19 per 12, maka ini akan sama dengan akar pangkat 12 dari X pangkat 19. Maka ini akan sama dengan X akar pangkat 12 dari X pangkat 7. Jadi karena ini yang di dalam ini 19 lebih besar daripada yang di sini 12, maka bisa kita keluarkan 1 X-nya. Nah, kemudian 19 dikurangi 12 itu tinggal 7. Maka jawabannya seperti ini. Nomor 11 yang akan saya bahas itu yang sedikit ribet gitu ya. Yang nomor 11C. 11C itu soalnya adalah akar pangkat 4 dari X pangkat 3 dibagi dengan akar pangkat 5 dari Y pangkat 3. Nah, kita itu diminta untuk merasionalkan. Akan menjadi rasional, penyebutnya itu menjadi Y seperti itu ya. Menjadi Y itu kalau seandainya, ini kan kalau seandainya kita ubah, misalkan kita ubah gitu ya, ubah dalam bentuk pangkat, itu berarti jadinya adalah X pangkat 3 per 4 dibagi dengan Y pangkat 3 per 5. Nah, untuk jadi Y itu berarti kan butuh tambah plus 2 per 5. Benar kan ya? Nah, berarti ini juga harus dikali dengan Y pangkat 2 per 5. Nah, maka ini kan kali gitu ya. Maka ini akan jadi sama dengan jadinya adalah sama dengan X pangkat 3 per 4 dikali dengan Y pangkat 2 per 5 dibagi dengan Y pangkat ini 5 per 5. Nah, ini namanya merasionalkan. Jadi udah rasional nih penyebutnya. 5 per 5 kan
Y, berarti sudah sederhana. Nah, kemudian ini rasionalkan. Nah, ini sudah dirasionalkan. Kemudian tuliskan dalam bentuk yang paling sederhana. Kemudian ini merasionalkan, penyebutnya sudah dalam bentuk Y, berarti ini jadinya adalah akar pangkat 4 dari X pangkat 3 dikali dengan akar pangkat 5 dari Y pangkat 2. Inilah jadinya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir dari video ini adalah yang D. Yang D 2 akar X sama dibagi dengan 3 kali akar pangkat 3 dari Y. Maka ini akan sama dengan, ini diminta untuk merasionalkan juga sama, ya ini kita 2/3 ini kita abaikan saja karena ya tidak perlu diapa-apakan gitu ya. 2 ini 3, biarkan saja. Nah ini sama seperti tadi nih, ini 1/3 nih, untuk bisa menjadi 3/3 berarti perlu apa? Perlu 2/3. Berarti di sini adalah akar X. Kemudian di sini tadi adalah, saya bilang tadi adalah 3. Kemudian Y kuadrat. Di sini adalah Y. Dari mana? Nah, ini kita cari. Itu berasal dari, saya pakai warna yang berbeda. Oke. Ini berasal dari yang ini kita abaikan ya, karena kan kita mau merasionalkan yang bagian penyebut. Bagian penyebut ini Y gitu kan. Di sini X, berarti kan X dan Y tidak ada kaitannya, berarti kita tulis seperti biasa aja. 2 akar X dibagi dengan 3 dikali Y pangkat 1/3. Nah, untuk bisa jadi pangkat Y berarti ini butuh 2/3. Nah, berarti di bagian pembilang juga perlu dikali dengan Y pangkat 2/3. Nah, berarti ini akan sama dengan yang pembilang, yang 2X-nya tetap, 2 akar X-nya tetap, tetapi yang ininya jadinya kita ubah dalam bentuk akar, jadinya adalah akar pangkat 3 dari Y pangkat 2. Nah, kemudian baginya deh, ini dibagi dengan ini 3. Nah, kalau kita lihat ini sama. Seperti itu ya. Jadi caranya seperti itu. Oke. Demikian video pembahasan untuk halaman 40 nomor 8 sampai dengan nomor 11. Untuk video selanjutnya kita akan membahas nomor 12 sampai dengan 15. Terima kasih, semoga dapat membantu. Selamat belajar dan tetap semangat. Bye-bye.